Ya, saat ini saya akan bertemu dengan Ustadz Yasin. Ustadz Yasin ini adalah santri yang dapat amanah untuk menjadi guru pengajar di suku anak dalam. Assalamualaikum Ustadz Yasin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hafizakumullah, alhamdulillah. Masih bersama saya Bang Umar dalam ritual keluyuran cinta. Dan keluyuran cinta kita kali ini berada di Desa Pengarengan, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, kebetulan kita sedang sowan kepada Ustadz Yasin. Kebetulan Ustadz Yasin tadi waktu kita datang lagi khusyuk untuk ngopeni buah vanili yang beliau tanam. Ya, beliau ini termasuk santri yang kreatif, santri kreatif sehingga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang luar biasa ini yang tersedia. Dan subhanallah, saya sangat takjub sekali walaupun perjalanannya sangat jauh sekali. Jadi dari Jogja kita hampir 3-4 jam untuk menemukan desa yang sejuk, asri, damai, dingin, dan luar biasa ini. Kenapa dikatakan dingin? Karena berada di antara pegunungan Sumbing dan Sindoro. Banyak gugusan-gugusan dan rangkaian-rangkaian pegunungan yang tersuguhkan di tempat ini. Sehingga berada di tempat ini, kita seperti mendapat destinasi wisata yang gratis. Makanya kita melihat Ustadz Yasin ini orangnya selalu menyejukkan karena lahir dan besar di kawasan yang sangat sejuk sekali. Saya perkenalkan dulu bahwa Ustadz Yasin ini adalah santri yang mendapatkan amanah dari Hayasofa untuk berangkat melakukan pembinaan ke suku anak dalam di Sarolangun, Jambi, di Bukit 12. Dan beliau termasuk generasi perintis karena yang pertama kali diutus oleh para kiai, para habaib untuk melakukan pembinaan terhadap suku anak dalam. Ya, setelah purna tugas, beliau kembali ke desanya di desa yang cukup sejuk ini di kawasan Kalibawang, Wonosobo. Maka saya merasa sangat ingin untuk sowan kepada beliau dan ingin banyak tahu apa ya kesan-kesan ketika berada di suku anak dalam. Assalamualaikum Ustadz Yasin. Ini jadi mumpung kepanggil kali Ustadz Yasin, kita pengen tahu gimana kesan perjalanan menuju suku anak dalam, Ustadz Yasin. Alhamdulillah, jazakumullah atas kedatangannya Ustadz Umar. Untuk perjalanan ke suku anak dalam sangat menarik lah buat kita. Menarik becak. Ya, karena tidak biasa, luar dari biasanya lah. Kalau kita itu biasanya ditugaskan ya di kampung, di kota, pokoknya orangnya meskipun belum dikenal, tapi ya sudah kayak kita lah, maksudnya ya cara bicaranya bisa tanggap, bahasanya bisa responsifnya, bisa langsung respon. Terus dari cara ini berpakaian apa ya, pokoknya kayak kita lah. Tapi ini luar biasa. Untuk ke suku anak dalam ini memang butuh kesiapan dari santri. Dan kalau dari beliau, namanya santri itu tidak ada kata tidak siap. Harus siap. Harus siap. Harus siaga. Selalu siap. Ustadz Yasin, kita dengar itu kalau di suku anak dalam itu Ustadz itu untuk perkenalan dan pendekatannya itu katanya diajak berburu dulu itu Ustadz Yasin. Ya sebenarnya enggak juga, cuman yang paling buat mereka terkesan untuk lebih pendekatan yang paling tepat itu, cara kita pendekatan paling tepat yaitu dengan mengikuti mereka berburu. Apalagi kita tahu cara menyenangkan mereka ini, emang salah satunya itu berburu. Berburu ya. Kalau Ustadz Yasin pernah ikut berburu? Alhamdulillah kurang lebih 14 hari. 14 hari di dalam hutan. Keren. Ini 14 hari di dalam hutan. Ngalah-ngalahi camping. Perjalanan 2 hari berangkat dari rumah suku anak dalam. Ya, dari rumah suku anak dalam menuju ke lokasi perburuan. Berangkat jam 8 pagi. Sampai siang zuhur istirahat, terus jalan lagi sore sampai jam 4 bikin bedeng atau rumah. Itu jalan kaki apa naik Grab? Itu
Nggak ada Grab di dalam hutan ya? Pengennya nge-Grab. Nggak ada Grab ternyata. Jadi jalan kaki ya selama 2 hari. Ya, Nah terus setelah bikin bedeng gimana? Bikin rumah-rumah alternatif itu ya? Kita tidur situ, masak-masak situ. Untuk masaknya kita cukup bawa beras. Dan untuk lauknya sudah tersedia di sungai-sungai itu. Oh langsung nangkap mancing jadi ikan? Malam itu ikannya sudah siap. Jadi ketika kita, karena saking banyaknya ikan, ketika kita sampai situ, sungai situ sudah, yang satunya sudah ini manasin minyaknya, satu mancing itu langsung masukin. Jadi minyak dipanasin, yang satunya mancing. Subhanallah. Jadi sekali dapat masak nanti langsung makan. Waktu berburu itu Ustadz Yasin bisa sampai nangkap dapat apa itu Ustadz Yasin? Selain ikan tadi. Malamnya itu langsung nyari dapat kancil. Oh jadi berburunya malam Ustadz? Waktu sebelum sampai tempat tujuan itu kan berhenti. Bikin bedeng jam 4 sore. Nah sorenya itu langsung kita nyari lauk buat makan sore, terus malamnya berburu. Kenapa malam misalnya? Kenapa malam itu? Karena lebih mudah, kalau malam itu lebih mudah. Oh hewan-hewan yang mau diburu istirahatnya. Larinya itu tidak terlalu kencang. Oh begitu. Mudah. Berarti dapat kancil? Dapat kancil 3 sama landak 1. Landak ya? Landak. Landak yang banyak onak dan durinya itu? Durinya itu. Banyak durinya itu? Itu ditangkap juga? Tangkap. Dimasak apa itu Ustaz? Itu biasanya dimasak ini, bikin gulai. Gulai landak. Wah, penasaran ini gulai landak. Jadi Ustadz Yasin dapat ini apa, makan gulai landak ya? Iya. Keren. Jadi penasaran gimana rasanya. Durinya dimasak juga Ustadz? Enggak. Ya salam. Terus apa lagi yang didapat itu? Nah, jadi setelah itu ya cukuplah untuk makan 2 hari 3 hari. Nah, setelah paginya kita lanjut perjalanan. Masih nembus ke dalam hutan lagi? Menuju tujuannya. Jadi ada titik pencarian di tengah hutan? Itu baru setengah perjalanan, itu sehari semalam. Berjalan lagi sampai sore. Allah. Sampai sore berarti perjalanan 2 hari, 2 hari 1 malam. Baru sampai tempat tujuan itu yang kita cari, seperti ikan, rusa. Ustaz Yasin, jadi kan kalau kita tahu ya, jangankan di hutan belantara, di tempat seperti ini kan banyak binatang buas itu ya. Iya. Kalau di hutan itu ada enggak itu? Atau jangan-jangan sudah jadi kawan itu binatang buas? Gimana? Kalau itu yang kita takutkan, tapi buat orang dalam itu sudah biasa. Katanya kalau misal ada beruang, kita jangan lari. Ada beruang jangan lari? Ya, kita harus siap melawan. Karena kalau lari kita pasti mati, tapi kalau melawan ada 2 kemungkinan, antara hidup dan mati. Subhanallah. Ketemu dengan beruang? Cuman suara-suara. Suara beruang di dalam? Akhirnya kita masuk lain tempat lagi karena ada suara beruang. Jadi katanya sistem yang mereka pakai ini ketika nyari makan di hutan satu rombongan itu sistem kerajaan. Jadi yang satunya nanti yang berburu sendiri, yang jaga bedeng sendiri, nanti ibaratnya yang doa istilahnya, kalau ini itu ya baca mantra itu sendiri. Yang baca mantra itu ndak ikut berburu? Ndak. Yang istighosah lah bahasa kita. Kalau saya pernah ikut jamak tablek itu dari jamak Temboro itu kan, satunya masuk rumah, satunya doa. Satunya gitu, masuk rumah, pintu ke pintu, door to door. Yang satunya kan baca doa, itu doanya. Yang satunya hikmah masak. Sama kayak sama ya, hampir sama. Terus selain beruang apa? Ustadz Yasin itu kan kayaknya mencekam itu suasana di belantara itu. Ular, yang paling rawan ular. Ular ya? Ular besar kecil? Piton. Sekali malam pas kita berburu itu ketemu, cuman diam karena ularnya itu pokoknya kepala merah sama ini ekor merah. Itu mematikan, sekali gigit itu enggak ada ampunnya. Orang dalam pun belum menemukan obatnya. Takut. Pokoknya enggak butuh menit. Berapa detik sudah sekali gigit, hatam, sekali gigit enggak pakai menit katanya. Pokoknya berapa kita napas sudah habis, sudah enggak bisa napas. Ketemu dengan yang kayak gitu? Sekali ya ini satu pupu, satu paha, satu paha besarnya. Ya. Waktu kita nyebrang sungai ya segini. Itu siang apa malam? Malam. Kita pas nyebrang tengah sungai segini, satu dada, ular itu di depannya, kita cuma suruh diem sama ini pemimpin kita, temennya. Itu yang paling kita ingat. Kalau harimau?
harimau katanya situ ada, cuman sudah jarang. Sudah jarang ya. Allah. Emang belum lama Temenggung itu sudah membunuh situ harimau karena ini mau menerkam, akhirnya beliau tembak. Oh, jadi Temenggungnya ya. Iya. Jadi di antara proses untuk adaptasi berdakwah kepada melakukan pembinaan kepada suku anak dalam itu adalah dengan cara berburu ya. Iya. Dengan cara berburu. Titik intinya kita mengikuti mereka yang mereka sukai. Kebiasaan mereka. Apa yang mereka sukai ya kita bagaimana caranya kita ikut senang, ikut suka. Nah, nanti baru mereka lambat laut akan senang pada kegiatan kita. Sedikit demi sedikit. Terus Ustaz Yasin, kita dengar itu ya bahwa Ustaz Yasin ini jadi kenangan di sana. Karena pertama bisa mengambil hati mereka, bisa ngajari mereka masak ya. Kenapa harus ngajari mereka masak? Memangnya mereka tidak bisa masak atau gimana Ustaz? Sebenarnya bisa, cuman kan punya khas sendiri-sendiri antara orang dalam, orang Teran, orang Jawa. Nah ini, dan kita cari cara pendekatan ke perempuan ini gimana, saya tidak ketemu. Ya cuman satu itu cara masak ya. Dengan masak dengan mereka Lah, kebetulan. kalau lagi berburu itu Ustaz, terus bumbunya dengan apa itu Ustaz? Kalau berburu itu sana biasa cuman garam sama cabai, 2 aja. Jadi yang dapat landa, makan garam sama. Ya pokoknya bumbunya cuma 2 itu orang dalam. Sudah luar biasa. Sudah enak itu ya. Jadi kalau kita bawa bakso itu mereka lebih enak. Luar biasa. Nah dari itu kita punya pintu masuk untuk ngajar masak caranya biar enak. Nah, gitu. Nah betul, akhirnya betul. kita caranya kasih tahu masak yang enak, bumbunya ini masak ini. Kebetulan waktu itu kita mau mengadakan Isra Mi'raj di dalam yang pertama kalinya. Nah untuk yang masak kita jadwalkan ibu-ibu, kebetulan dia ngomong nggak bisa masak. Nah akhirnya kita punya peluang masuk untuk mengajarkan masak untuk dekat itu sama awal mulanya dekat sama ibunya. Terus juga katanya Ustadz Yasin ini bisa ini, orang sana takut sama nggak bisa makan gadung. Iya. Itu gimana ceritanya? Untung sama nggak dilantik jadi nabi di sana. Sampai sekarang pun masih takut sebenarnya orang dalam sama gadung itu karena bikin mabuk. Padahal banyak di dalam. Banyak. Gadung itu tumbuh sendiri liar gitu. Iya liar. Emang saya pas waktu itu kan minta boleh ndak itu gadung dimakan, ternyata bebas, tapi dilarang karena itu bikin mabuk. Konon katanya itu saya cuman waktu ke situ kan tinggal ceritanya orang dalam. Itu makanan khas orang dalam juga awalnya ndak bikin mabuk katanya. Cuman akhirnya orang dalam itu kumpul sama orang Teran. Nah sudah akrab, akhirnya orang Teran itu kan orang Jawa tahu kalau gadung itu mabuk, mabuk. Akhirnya orang dalam biasa awalnya makan gadung udah biasa. Gara-gara orang Teran itu katanya kalau istilah Jawa itu disabdo ya. Kena sabdo nih wong Jawa. Yang dimakan itu bikin mabuk. Nah, mulai dari itu katanya sampai sekarang bikin mabuk gara-gara disabdo sama orang Jawa. Tapi sama Ustadz Yasin dimasak, itu gimana respon mereka? Saya masak itu ternyata keren. Sebagian cerita karena itu karena sudah tahu kita makan berarti nggak beracun, nggak mabuk lagi. Tapi sebagian benar-benar nggak mau karena sudah ini bosen mabuk terus makan. Gitu ya. Tapi pada akhirnya ternyata seneng, cuman tinggal cara ngolahnya yang belum tahu belum sampai bisa. Dan kemarin ada kabar katanya pengen belajar ini gimana caranya ini ngolah gadung ini biar nggak mabuk. Keren. Waktu dulu sama Ustadz Saiful itu kita bikin kerupuk gadung. Ternyata enak ya. Ya setelah Ustadz Yasin masak ternyata gadung itu tidak memabukkan tetapi enak. Ada hal lain Ustadz Yasin yang menarik dan berkesan dari perjalanan dakwah pembinaan suku anak dalam sebagai penutup. Untuk di dalam ini juga untuk teman-teman yang mungkin akan ditugaskan ke situ, yang paling buat kita lah khususnya ini untuk jangan pesan dari guru kita jangan sampai lepas untuk rotib setiap baca sholat, setiap baca sholat. Dan jangan sampai membuat inilah istilahnya bertentangan sama orang dalam.
kita ikuti alur mereka aja. Iya. Dan jangan sampai macam-macam sana, karena pengalaman saya yang paling ekstrim itu waktu itu tempatnya orang dalam itu kan dari itu yang perumahan itu kan dari pemerintah itu. Memang orang dalam boleh dibikin perumahan, cuman jangan sampai mengambil sesuatu. Oh gitu. Nah, waktu itu malam-malam jam 12 saya nyari ikan sama Ustaz Saiful, ada batu merah. Oh di sungai? Iya di sungai. Tak ambil. Ternyata itu sampai diare sampai 1 minggu. Oh itu batu apa itu? Katanya sih merah delima katanya. Karena batunya biasa, tapi ketika disorot pakai senter, sorotnya itu ikut merah dan airnya itu merah semua. Tapi ketika batu itu diambil, kita kasih sorot senter itu biasa. Berarti kan karena batu ini tak masukin lagi, merah lagi ini airnya juga, ini sorot senter ini. Nah penasaran, akhirnya tak bawa ke rumah, tak ambil. Paginya saya sudah tidak bisa bangun, diare sampai 1 minggu. Terus akhirnya orang kampung, Temenggung, Adipati semua kita ya diundang dukun, ada 5 dukun yang ngobatin untuk kita. menyembuhkan diare. Subhanallah. Ternyata enggak bisa. Dan kita diceritain sejarah di situ, itu sudah 4 orang yang meninggal itu karena diare. Bukan mereka nakut-nakuti, tapi untuk mengeluarkan, siapa tahu saya punya simpanan yang ngambil barang-barang di situ. Waktu itu saya enggak ingat kalau saya ngambil batu itu, saya bilang enggak. Oh iya. Akhirnya Temenggung datang lagi. Dan gimana, sudah ketemu belum? Barangkali kamu nyimpan sesuatu, ngambil dari sungai sini atau dari mana. Nah, akhirnya paginya baru ingat itu, tak kembalikan. Saya nggak ikut Jumatan waktu itu, saya boleh berangkat Jumatan, saya di rumah ingat itu, terus tak ambil, tak kembalikan ke sungai, saya tidur. Maghrib bangun sudah sembuh biasa lagi. Subhanallah. Jadi seakan semata-mata emang karena batu itu penyebabnya itu. Seru. Halo kawan-kawan, inilah perjalanan para relawan pembinaan suku anak dalam yang diutus oleh Sofa Al-Malikiyah. Merupakan amanah dari para habaib, para kiai, para ulama, para masyayikh. Dan beliau ini Ustadz Yasin, santri Nurul Haromain Kulon Progo, dan juga santri Nurul Haromain Pujon Malang, yang dapat amanah untuk melakukan dakwah dan pembinaan di suku anak dalam dengan berbagai macam liku-likunya, termasuk liku-liku yang terakhir itu pengalaman ngambil merah delima. Banyak cerita-cerita yang akan kita gali masih tentang perjalanan suku anak dalam yang akan kami bagi kepada kawan-kawan sekalian. Dan saat ini Ustadz Yasin sudah kembali ke kampungnya, kampung yang sejuk, asri, Masya Allah, berada di antara pegunungan-pegunungan, di antara Gunung Sumbing, Sindoro, dan di ketinggian Wonosobo. Subhanallah, sejuk luar biasa, sambil menanam, membudidaya vanili. Ada berapa pohon ini Ustadz Yasin? Ada vanili, ada 400 pohon. Jadi dia siap membangun desa berdasar pengalaman dari melanglang buana termasuk ke suku anak dalam. Kayaknya juga ada duren sama pisang. Itu pisang apa Ustaz? Ya, itu pisang tanduk. Pisang tanduk. Kalau sini pisang biar. Itu siap dibudidaya. Terima kasih kawan-kawan. Insya Allah jumpa lagi bersama saya Bang Umar, masih dalam Kluiran Cinta, Ritual Kluiran Cinta. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.